Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tetap semangat selalu walaupun kita masih PJJ ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baiklah, kali ini Miss akan menjelaskan materi pembelajaran kita kali ini. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang anggota gerak manusia, yaitu tentang otot. Jadi, selain tulang, otot itu juga berperan dalam sistem gerak. Nah, otot ini sebagai alat gerak aktif yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Nah, jadi otot ini dapat bergerak karena adanya sel otot. Nah, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, otot ini cara kerjanya itu ada yang berkontraksi dan ada juga yang relaksasi. Jadi, ketika otot itu memendek dan mengeras serta membentuk gelembung di tengahnya, maka otot itu sedang berkontraksi. Tapi ketika otot itu kembali ke bentuk semula dan mengalami pengenduran, maka otot itu sedang berrelaksasi. Nah, kemudian kemampuan otot itu ada 3. Yang pertama adalah kontrakbilitas. Kontrakbilitas itu adalah kemampuan otot untuk memendek. Nah, ini terjadi pada saat otot itu berkontraksi. Kemudian yang kedua yaitu adalah ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini adalah kemampuan otot untuk memanjang. Nah, kemudian yang ketiga adalah elastisitas. Nah, elastisitas ini adalah kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Oke, kemudian selanjutnya itu berdasarkan letaknya, otot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah otot polos, kemudian yang kedua itu adalah otot lurik, kemudian yang ketiga itu adalah otot jantung. Nah, coba kalian perhatikan otot polos ini ya. Kalian perhatikan gambar otot polos ini ya. Jadi otot polos ini mempunyai satu inti yang letaknya itu ada di tengah ototnya ya. Kemudian otot polos ini dia tidak memiliki garis lintang. Nah, kemudian kalian perhatikan ke gambar otot lurik. Jadi otot lurik ini dia memiliki banyak inti sel yang letaknya itu ada di tepi. Ya, ini adalah inti sel. Yang letaknya itu ada di tepi, dan otot lurik ini dia memiliki garis lintang yang gelap dan terang. Nah, kemudian kalian coba perhatikan gambar otot jantung. Nah, jadi otot jantung ini dia memiliki banyak inti sel yang letaknya ada di tengah. Kemudian otot jantung ini dia memiliki garis lintang juga, dan otot jantung ini dia mempunyai cabang ya. Itu adalah perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah otot polos. Nah, jadi otot polos ini dia bersifat tidak sadar karena ketidakmampuan kita untuk mengontrol gerakannya. Jadi otot polos ini akan bekerja tanpa perintah otak ya, tidak diperintah oleh otak. Jadi otot ini bekerjanya secara tidak sadar. Nah, kemudian nih ciri-ciri otot polos yang pertama adalah membentuk gelendong memanjang yang ujungnya itu runcing ya, bentuknya itu kayak perahu gitu otot polos ini. Kemudian yang kedua yaitu otot polos ini dia terletak pada organ bagian dalam, yaitu seperti ada di saluran pernafasan, kemudian ada di saluran pencernaan, ada di saluran reproduksi, ada di pembuluh darah, dan ada di getah bening. Nah, ini adalah letak
otot polos. Jadi otot polos ini dia terletak di bagian organ-organ dalam tubuh kita. Oke, kemudian yang ketiga, otot polos ini dia gerakannya lambat. Ya. Kemudian yang keempat, otot polos ini dia mudah lelah. Nah, kemudian ciri yang kelima, otot polos ini bergerak tanpa adanya perintah dari otak. Jadi gerakan otot polos ini adalah gerakan tidak sadar. Ya, jadi otot polos ini akan bekerja walaupun kondisi kita dalam keadaan tidak sadar. Misalkan seperti kalau tidur atau yang lainnya. Nah, ini fungsi otot polos antara lain untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen, kemudian untuk mengalirkan darah, dan untuk membantu keluarnya urin. Nah, ini adalah fungsi dari otot polos. Jadi, otot polos ini berfungsi untuk membantu kegiatan organ dalam tubuh kita, ya, seperti kayak saluran pernafasan, pencernaan. Nah, itu dibantu sama otot polos. Nah, kemudian yang kedua ini adalah otot lurik. Nah, jadi otot lurik ini biasa disebut dengan otot rangka. Ya, otot lurik ini dia bersifat sadar karena dapat dikontrol melalui rangsangan saraf dari otak dan mengirim pesan ke otot. Nah, jadi otot lurik ini bekerja karena adanya perintah dari otak kita, ya. Jadi otot lurik ini akan bekerja ketika kita sadar, ya, ketika kondisi kita dalam keadaan sadar. Kemudian ciri-ciri otot lurik yang pertama yaitu berbentuk silindris. Silindris itu bentuk tabung, ya. Nah, dengan garis terang dan gelap. Nah, garis terang dan gelapnya ini adalah garis melintang. Nah, kemudian yang kedua yaitu terletak pada rangka tubuh. Jadi otot lurik ini terletaknya itu di rangka-rangka kita, ya. Dia melekat pada tulang di setiap ujung itu melalui tendon. Ya, jadi otot lurik ini dia terletak di bagian rangka tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu adalah cirinya itu reaksi terhadap rangsangannya itu cepat. Ya, kemudian ciri yang keempat adalah kontraksi cepat dan mudah lelah. Kemudian ciri otot lurik yang kelima yaitu adalah bekerja secara sadar atas perintah otak. Nah, jadi otot lurik ini akan bekerja ketika kita sadar. Ketika adanya perintah dari otak, maka otot itu akan bekerja, ya. Fungsinya antara lain untuk menggerakkan kerangka kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas, ya, misalkan kayak berlari, berjalan, terus kalian mengambil suatu benda atau memegang suatu benda, mengangkat benda, terus kalian sedang menulis. Nah, itu berarti kan semuanya atas perintah otak, ya. Semuanya bekerja ketika kita sadar. Nah, itu adalah fungsi dari otot lurik. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini dia bersifat tidak sadar karena tidak dapat kita perintah. Nah, otot jantung ini dia bertindaknya itu seperti otot polos berirama yang dipengaruhi oleh aktivitas saraf dan hormon. Nah, ciri-ciri otot jantung yang pertama yaitu berbentuk silindris. Silindris itu tadi tabung, ya. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai percabangan yang disebut dengan sinsitium. Kemudian ciri yang ketiga yaitu terletak pada jantung. Jadi otot jantung ini dia letaknya itu di bagian jantung. Kemudian yang keempat yaitu tidak mudah lelah, dan yang kelima yaitu bekerja tanpa perintah otak atau dia kerjanya itu tidak sadar, ya. Jadi ketika kita tidur atau ketika kita pingsan, maka otot jantung ini akan terus bekerja, ya. Otot jantung ini tidak akan bekerja ketika kita sudah tidak bernyawa, ya. Nah, fungsi otot jantung antara lain yaitu untuk menggerakkan jantung dan membantu kegiatan-kegiatan jantung. Nah, seperti membantu memompa darah,
terus membersihkan hasil metabolisme tubuh, dan membantu sel-sel yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah fungsi dari otot jantung. Kemudian, otot tersusun atas 3 lapisan. Ya, kita akan bahas nanti ya. Jadi, otot ini ada 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan paling dalam. Nah, ini adalah beberapa bagian-bagian dari lapisan ototnya. Yang pertama adalah myofiber. Nah, myofiber ini adalah berkas serat yang panjang dan tipis yang menyusun otot. Kemudian yang kedua, ini ada myofibril. Nah, myofibril ini adalah serat yang menyusun myofiber, ya. Kemudian yang ketiga adalah myofilamen. Nah, myofilamen ini adalah serat yang menyusun myofibril. Nah, myofilamen ini biasanya bentuknya itu seperti benang-benang. Ya, kemudian yang keempat yaitu adalah aktin. Nah, aktin ini adalah serat yang sangat tipis. Kemudian yang kelima itu adalah miosin. Nah, miosin ini adalah serat yang lebih tebal dibanding aktin. Kemudian yang kelima ini adalah tendon. Nah, tendon itu adalah simpul keras berwarna putih pada ujung otot. Jadi tendon ini dia fungsinya itu sebagai penghubung antara tulang dan otot, ya. Kemudian yang ketujuh adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada yang kedelapan adalah saraf. Nah, saraf ini dia berfungsi untuk membawa pesan dari otak untuk mengendalikan otot. Nah, ini ada gambarnya. Kalian perhatikan, ini adalah tendon, ya. Ini tendon. Kemudian ini adalah myofibril. Nah, terus ini adalah miosin. Dan ini adalah aktin. Nah, terus kalau epimisium apa nih epimisium? Nah, epimisium itu adalah lapisan terluar dari otot. Kemudian ada fasciculus. Nah, fasciculus ini dia hanya ada di otot lurik ya. Jadi serabut otot lurik yang dikelilingi oleh perimisium atau dikelilingi oleh jaringan ikat. Nah, itu adalah fasciculus. Kemudian ada sarkolema. Nah, sarkolema ini adalah kulit luar urat yang sangat tipis. Nah, ini adalah sarkolema ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi otot. Nah, fungsi otot itu antara lain itu selain sebagai alat gerak aktif, juga sebagai penunjang tubuh dalam melakukan gerakan tubuh. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Terus fungsi selanjutnya yaitu mengatur postur tubuh. Kemudian fungsi yang keempat yaitu menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Kemudian fungsi otot yang kelima yaitu berperan dalam sistem pernafasan. Kemudian fungsi otot yang keenam yaitu membantu dalam penglihatan. Dan fungsi otot yang ketujuh adalah berperan dalam sistem peredaran darah. Nah, ini adalah fungsi otot. Nah, kemudian, agar otot dan tulangnya ini dapat berfungsi dengan baik, kita juga perlu untuk menjaga kesehatannya. Nah, cara untuk menjaga kesehatan tulang dan otot antara lain yang pertama itu adalah dengan melakukan diet sehat. Nah, diet sehat itu dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D di dalamnya. Nah, jadi contohnya ini seperti sumber kalsium. Nah, sumber kalsium ini kita bisa dapat itu dari susu, dari salmon, brokoli, dan kedelai, ya. Kemudian sumber vitamin D kita bisa dapat dari minyak ikan, tuna, kemudian dari sarden, terus dari kuning telur dan susu. Nah, selain dari makanan yang dikonsumsi, vitamin D juga kita bisa dapat dari sinar matahari, ya. Tapi sinar mataharinya itu biasanya sinar matahari yang masih pagi ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya yang kedua itu cara menjaga kesehatannya itu dengan cara mengkonsumsi suplemen. Nah, ini selain tadi dengan diet sehat, kita juga bisa dengan mengkonsumsi suplemen. Nah, suplemen ini adalah produk buatan pabrik untuk melengkapi asupan makanan ketika dikonsumsi. Jadi, jika kalsium tidak bisa didapat melalui asupan makanan, maka kebutuhan kalsium bisa diperoleh dengan mengkonsumsi suplemen kalsium ataupun suplemen vitamin D agar kesehatan tulangnya itu tetap terjaga. Ya, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan olahraga teratur. Nah, jadi ketika kita olahraga secara teratur itu dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan lebih segar. Nah, olahraga juga dapat melancarkan sistem peredaran darah dan menjaga tulang supaya tetap kuat. Nah, biasanya kita itu berolahraga itu 3 kali seminggu. Nah, olahraga itu bisa dilakukan seperti contohnya kayak jogging, terus bersepeda, dan lain sebagainya, ya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi ketika kita tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, maka itu akan menjaga tulang agar tidak mudah keropos sehingga kesehatan tulang itu tetap terjaga. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu dengan cara terpapar sinar matahari pagi. Nah, jadi sinar matahari pagi ini banyak mengandung vitamin D yang berfungsi untuk menunjang kesehatan tulang, ya. Kemudian yang keenam yaitu dengan cara menghindari konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, jadi kita itu lebih baik menghindari untuk mengkonsumsi obat-obatan di luar resep dokter, ya. Nah, sebaiknya itu kita menghindari obat-obatan tersebut karena obat-obatan yang dapat memberikan efek panjang itu bisa menyebabkan kerusakan pada tulang. Nah, contohnya ini seperti kayak kortikosteroid. Nah, ini juga nggak baik dikonsumsi karena akan menyebabkan kerusakan pada tulang. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, ya. Nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama itu adalah otot itu merupakan alat gerak aktif yang berfungsi untuk menggerakkan tulang atau rangka dalam sistem gerak. Nah, berdasarkan letaknya, otot ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah otot polos, kemudian yang kedua itu adalah otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga adalah otot jantung. Jadi kalau misalkan otot polos ini geraknya itu tidak disadari, ya, sedangkan otot lurik ini geraknya disadari dan otot jantung ini geraknya juga tidak disadari. Kemudian perbedaannya lagi, otot polos ini dia terletak di organ bagian dalam, sedangkan otot lurik ini dia terletak di bagian rangka tubuh. Nah, sedangkan otot jantung dia itu letaknya di bagian jantung, ya. Kemudian cara bergeraknya, nah kalau misalkan otot polos ini dia digerakkan tanpa adanya perintah dari otak. Kemudian kalau misalkan otot rangka ini dia bergerak dengan adanya perintah dari otak, jadi geraknya itu disadari. Kemudian otot jantung ini dia bergerak tanpa disadari, jadi tidak ada perintah dari otak, ya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah otot polos ini dia memiliki satu inti sel yang letaknya itu ada di tengah, sedangkan otot lurik dia itu intinya itu ada banyak tapi letaknya ada di tepi selnya. Kemudian otot jantung dia itu intinya itu juga ada banyak tapi juga letaknya ada di tengah, ya. Oke, kemudian itu adalah otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu untuk menjaga kesehatan otot dan tulang, kita itu bisa melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama itu dengan melakukan diet sehat.
Kemudian yang kedua itu dengan mengkonsumsi suplemen, dan yang ketiga itu adalah dengan berolahraga, dan yang keempat adalah tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Kemudian yang kelima yaitu tidak mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki efek jangka panjang. Nah, itu adalah kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih telah menonton videonya. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.